mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan. Oleh karena itu, iman tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dalam perbuatan maupun tindakan. Iman tidak cukup hanya di lisan, tapi iman membutuhkan pembuktian dalam ketaatan kepada yang diimaninya. Iman kepada Allah artinya membenarkan dalam hati bahwa Allah benar-benar ada dan Ia memiliki sifat-sifat keagungan dan kemahasempurnaannya. Kemudian, keimanan tersebut diikrarkannya dalam kata-kata asyhadu an la ilaha illallah dan dibuktikannya dalam amal soleh. Ia harus beribadah dan tunduk hanya kepada Allah. Itulah iman yang sesungguhnya. Iman harus nyata dalam perbuatan soleh. Bagaimana membuktikan adanya Allah? Membuktikan adanya Allah dapat kita lakukan melalui 3 dalil. Yang pertama, dalil akal. Yang kedua, dalil naqli atau wahyu. Dan yang ketiga, dalil fitrah. Bagaimana membuktikan adanya Allah melalui dalil akal? Dalil akal memiliki 4 hukum. 1. Hukum sebab akibat. 2. Hukum wajib ada. 3. Hukum alam yang senantiasa berubah-ubah. Dan 4. Hukum keteraturan di alam. Dalil logika 1. Hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang ada di alam ini terjadi pasti ada penyebabnya. Mustahil sesuatu terjadi tanpa ada sebabnya. Misalnya, baju yang basah, kertas yang terbakar, gigi yang sakit, kaki yang patah, bahkan hati yang marah, semuanya itu ada penyebabnya. Mustahil kita mengalami sesuatu tanpa ada sebabnya. Demikian pun keberadaan kita di muka bumi ini disebabkan karena adanya orang tua kita, dan adanya orang tua kita disebabkan adanya nenek kita, dan adanya nenek kita disebabkan oleh buyut kita. Demikian seterusnya sampailah kepada sebab yang pertama atau sebab yang tunggal. Itulah dia, Allah, yang menjadi penyebab adanya alam ini. Dalil logika kedua, hukum wajib ada. Bila kita memasuki sebuah rumah dan kita dapati di meja hidangan berbagai macam makanan, maka secara hukum akal kita pasti mengatakan bahwa ini makanan ada yang memasaknya. Atau bila kita memasuki rumah dan melihat ada meja dan kursi yang sangat indah, pastilah kita berpikir ada tukang kursi yang telah membuatnya. Demikian pula dengan alam ini sudah sangat indah dibentuk dan kita yakin pasti dan wajib ada yang menciptakannya. Demikian pula alam yang selalu berubah. Ada pagi, ada malam, ada gelap, ada terang, ada berbagai macam musim di dunia ini. Ini menunjukkan pasti ada yang merubah semua kejadian itu. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum yang terakhir tentang keteraturan alam yang sudah sangat teratur ini, tidak pernah terjadi benturan antara planet-planet, antara matahari dengan bulan dan bumi. Semuanya beredar pada garis edarnya. Itu semua menunjukkan bahwa ada yang mengatur alam ini, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita pada pembahasan tentang dalil fitrah. Dalil fitrah menurut saya membuktikan Allah dengan caranya yang sangat unik. Fitrah merupakan potensi bawaan di mana Allah sematkan keyakinan akan adanya Allah itu sendiri. Dan ketika manusia dalam kondisi yang terjepit, maka secara refleks dia akan memanggil zat yang ia yakin mampu memberinya pertolongan. Seperti kapal yang dalam amukan badai, maka orang-orang dan penumpang yang ada di sana akan berteriak menyebutkan nama Allah. Itulah fitrah kehidupan kita, bahwa kita yakin Allah itu